Selamat pagi Bapak Ibu beserta diklat yang saya hormati. Sebelum menyampaikan materi, izinkan saya mengaturkan penghalimat. Om Swastiastu. Selamat berjumpa Bapak dan Ibu beserta diklat moderasi beragama, Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Kali ini kita berjumpa dengan Wayan Selawati dalam mata diklat wawasan kebangsaan. Adapun tujuan daripada pembelajaran adalah peserta diharapkan mampu memahami wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menunjukkan sikap dan perilaku yang mengedepankan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun materi yang akan kita bahas dalam wawasan kebangsaan ini: 1. Sejarah bangsa. 2. 4 pilar kebangsaan. 3. Identifikasi nilai kejuangan. Sebelum saya menjelaskan sejarah bangsa, 4 pilar kebangsaan dan identifikasi nilai kejuangan, sedikit saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan. Apakah wawasan kebangsaan itu? Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, wawasan kebangsaan adalah suatu sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internasional dan lingkungan eksternal. Bapak Ibu, aspek yang perlu dipahami dalam menerapkan konsep wawasan kebangsaan adalah aspek moral dan aspek intelektual. Aspek moral yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mensyaratkan adanya perjanjian diri atau komitmen pada seseorang atau masyarakat untuk turut bekerja bagi kelanjutan eksistensi bangsa dan bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa. Sedangkan aspek intelektual yang dimaksudkan adalah menghendaki pengetahuan yang memadai mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa, baik saat ini maupun di masa mendatang, serta berbagai potensi yang dimiliki bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang marilah kita mulai membicarakan tentang sejarah bangsa. Bapak Ibu, kita mulai dari pra-kemerdekaan. Zaman pra-aksara dan prasejarah sering disamaartikan, akan tetapi sebenarnya adalah berbeda. Zaman pra-aksara dan prasejarah sering digunakan untuk menyebutkan zaman di mana manusia purba muncul. Kemudian, mana yang lebih tepat untuk menyebutkan zaman di mana manusia belum mengenal tulisan? Mari kita uraikan pra-aksara dan prasejarah dari masing-masing katanya. Nah, Bapak Ibu, pra-aksara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari akar kata a, artinya tidak, dan kesara, artinya termusnahkan. Jadi,
Kata aksara adalah sesuatu yang tidak termusnahkan, yang kekal atau langgeng. Dikatakan sebagai sesuatu yang kekal karena peranan aksara dalam mendokumentasikan dan mengabadikan suatu peristiwa komunikasi dalam bentuk tulisan. Melalui aksara yang ditatah di atas batu hingga ditulis di atas daun lontar dan lempeng tembaga. Kesuraman dan kejayaan masa lalu dapat dijamah kembali dengan bukti-bukti literal. Zaman praaksara juga sering disebut sebagai zaman nirleka. Masa praaksara atau masa nirleka adalah masa saat manusia purba belum mengenal tulisan. Seluruh dunia punya masa praaksara berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Waktu praaksara terbagi dalam 3 zaman yang hingga kini menjadi patokan bagi sejarawan di Indonesia, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Sedangkan zaman praaksara, cara hidup manusia purba mempunyai gaya hidup yang nomaden, yang selalu berpindah-pindah dan mencari tempat tinggal dekat dengan sumber mata air dan di alam terbuka. Dan juga sudah mengenal adanya suatu kepercayaan yang dibagi menjadi 3 sistem, yaitu sistem kepercayaan animisme, sistem kepercayaan dinamisme, dan sistem kepercayaan totemisme. Apakah dan bagaimanakah yang disebut dengan kepercayaan atau sistem kepercayaan animisme? Sistem kepercayaan animisme adalah suatu kepercayaan pada roh-roh nenek moyang yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Sistem kepercayaan dinamisme adalah suatu kepercayaan pada benda-benda gaib. Contohnya seperti pohon yang besar atau batu yang besar, karena mereka menganggap percaya bahwa pohon tersebut atau benda-benda gaib tersebut memiliki kekuatan yang gaib. Sedangkan sistem kepercayaan totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap sebagai hewan yang memiliki kekuatan dan memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang berbahagia, sekarang marilah kita mulai dari masa kerajaan. Bapak dan Ibu, sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, dimulai sejak zaman prasejarah. Secara geologi, wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara 3 lempeng benua, yaitu lempeng lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Para cendekiawan India telah menulis Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera sekitar abad ke-200 sebelum Masehi, yakni kerajaan Sriwijaya yang
yang berada di Sumatera Barat, sedangkan Kerajaan Tarumanegara berada di Jawa Barat, Kerajaan Majapahit di Jawa Timur, dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Bapak dan Ibu peserta diklat yang berbahagia, Kerajaan Majapahit merupakan cakal bakal negara Indonesia. Zaman kejayaannya sekitar abad ke-13 sampai 15. Pada masa Mahapatih Gajah Mada, yang beliau mengabdi mulai tahun 1331 sampai 1364. Beliau sangat disegani dan beliau berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit merupakan awal pengenalan wilayah Kepulauan Nusantara yang merupakan tanah air bangsa Indonesia. Bapak dan Ibu, perlu kita pahami, nama Indonesia berasal dari bahasa Latin, yaitu dari Indus dan Nesos, yang berarti India dan pulau-pulau. Ini menurut para ahli kita, Setijo dan Panci. Bapak dan Ibu peserta yang saya hormati, masa Kerajaan Nusantara, Kerajaan Sriwijaya yang berdiri abad ke-7 sampai dengan ke-12 dan Kerajaan Majapahit abad ke-13 sampai dengan abad ke-16 mampu membawa bangsa Indonesia mencapai puncak kemegahannya sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta berperan penting di kawasan Asia Tenggara. Pada masa ini, politik luar negeri daripada Kerajaan Majapahit adalah Mitreka Satata, yang berarti prinsip bertetangga yang baik. Nenek moyang masyarakat Nusantara hidup dalam tatanan masyarakat teratur, bahkan dalam bentuk sebuah kerajaan kuno seperti Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Cirebon, Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Mengenai sejarah Nusantara ini, Bapak Insinyur Soekarno berpidato lahirnya Pancasila yang disampaikan di depan Dokuritsuchungbi Yosakai pada 1 Juni 1945. Beliau berpidato pernah menyampaikan, kita hanya 2 kali mengalami national state, yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. National state hanya Indonesia yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit, dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia dan yang saya hormati, sampailah kita kepada masa penjajahan. Sejak berakhirnya masa kerajaan, masuklah bangsa Barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda yang lamanya 350 tahun, dan Jepang 3,5 tahun. Pada masa penjajahan, Belanda melakukan dominasi politik, eksploitasi ekonomi,
dan memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenang. Belanda menerapkan politik adu domba yang biasa disebut dengan divide et impera dan melakukan diskriminasi rasial kepada rakyat Indonesia. Pada saat Indonesia yang akan bangkit dari penjajahan yang terus-menerus di Indonesia, dari Jepang sendiri selama memerintah membentuk beberapa organisasi, antara lain yang disebut, salah satu di antaranya adalah PETA atau Pembela Tanah Air, Putra Aiho atau Tentara Pembantu, dan yang lain-lainnya. Masa pergerakan nasional, kondisi yang dalam keadaan begitu sengsara dan sedihnya, maka muncullah kesadaran para pejuang dan golongan terpelajar sebagai tonggak sejarah perjuangan yang bersifat nasional, yaitu Pergerakan Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Sedangkan yang lebih hebat lagi yaitu Sumpah Pemuda yang didirikan tanggal 28 Oktober 1928 ini sebagai cakal bakal pendorong perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, menjelang kemerdekaan, banyak tokoh yang terlibat saat proses perjuangan memperoleh kedaulatan negara Indonesia dengan cara berbeda-beda. Para tokoh masa perjuangan kemerdekaan menunjukkan suri tauladan berupa nilai-nilai perjuangan yang patut ditiru generasi sekarang dan mendatang. Tidak memandang agama, budaya, ras, semua berjuang untuk kemerdekaan. Komando Tentara Jepang Wilayah Selatan mengadakan rapat besar. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan pada 7 September 1945. Pada 6 Agustus 1945, keadaan Jepang semakin kritis karena kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Menghadapi situasi tersebut, Jenderal Tarashi menyetujui pembentukan Dokuritsu Tsumbi Inkai atau Panitia Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Drs. Muhammad Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang untuk kepentingan peresmian dan pelantikan PPKI pada 9 Agustus 1945. Jenderal Terauchi memanggil Soekarno dan Hatta dan Rajiman Wadiyodiningrat untuk pergi ke Saigon. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkan Indonesia merdeka oleh Soekarno. Setelah itu Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama kalinya. Indonesia setelah merdeka. Sejak Indonesia merdeka dimulai dari sejarah menyusun pemerintahan politik dan administrasi negara. Landasan yang dijadikan pijakan, konstitusi dan ideologi atas dasar tersebut pada tanggal 18 Agustus 1945 diselenggarakan sidang PPKI
berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan disepakati bentuk negara kesatuan, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Drs Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Bapak Ibu yang berbahagia, yang saya hormati, sampailah kita kepada materi yang kedua, yaitu 4 pilar kebangsaan. 1 adalah NKRI, 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Pancasila, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Yang nomor 1 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, merupakan harga mati. Bapak dan Ibu, sebelum kita membicarakan masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita berbicara dulu masalah negara. Apakah itu negara? Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berbeda di bawah suatu pemerintahan yang sama. Ini menurut para ahli, Raden Djoko Sutomo. Sedangkan syarat terbentuknya suatu negara, yaitu ada wilayah, ada rakyatnya, ada pemerintahan, dan ada pengakuan dari negara lain. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sedangkan sistem pemerintahannya adalah sentralisasi dan desentralisasi. Indonesia menetapkan bentuk negara kesatuan dan republik yang artinya mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak suara penuh untuk menentukan kebijakan yang diwakili oleh badan legislatif, MPR, dan DPR. Di mana artinya dalam negara tidak ada raja-raja kecil, hanya terdapat satu kepala pemerintahan yang tertinggi, ialah presiden, sebagai kepala pemerintahan sekaligus lembaga eksekutif, MPR dan DPR sebagai legislatif, dan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif. Dan hanya terdapat satu peraturan tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita berbicara masalah NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus menjadi wadah yang menyatukan seluruh aspek kehidupan nasional, meliputi aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, sampai pertahanan dan keamanan bangsa atau Ipolek-Sosbud. Bapak dan Ibu, sekarang kita lanjut pada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, dalam negara yang menganut paham konstitusi, tidak ada satupun perilaku penyelenggara negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan konstitusi. Undang-Undang Dasar
1945. Dari sejak tahun 1999 sampai tahun 2000 terjadi amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 4 kali, antara lain meliputi perubahan lembaga tinggi negara, otonomi daerah, pembangunan pusat dan daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah NKRI menjadi negara federal. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mendorong pelaksanaan otonomi daerah untuk lebih memperkukuh NKRI dan meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Bapak dan Ibu, kita lanjut pada Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Rumusan 5 nilai dasar tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Implisit dalam pembukaannya. Yang terdiri dari 5 sila. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan fundament etnis religius dari negara Indonesia yang bersumber dari moral ketuhanan yang diajarkan agama-agama dan keyakinan yang ada. Sekaligus juga merupakan pengakuan akan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa di tanah air Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang dituntut mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan keberadaban. Sila ketiga, persatuan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Perwujudan persatuan adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh kebutuhan yang yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini juga merupakan suatu asas bahwa tata pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atas dasar tersebut disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak dan Ibu, sampailah kita pada Bhinneka Tunggal Ika yang tercengkrama dalam pita Garuda Pancasila. Istilah Bhinneka Tunggal Ika dikenal pertama kalinya pada zaman
Kerajaan Majapahit di era kepemimpinan Wisnuwardana. Perumusan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika dibuat oleh Empu Tantular di dalam buku atau Kekawin Sutta Soma. Pada dasarnya, semboyan tersebut merupakan pernyataan kreatif dalam usaha untuk mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan juga keagamaan. Hal itu juga dilakukan karena sehubungan dengan usaha bina negara Kerajaan Majapahit pada waktu itu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memberikan nilai yang inspiratif di dalam sistem pemerintahan Indonesia pada masa kemerdekaan hingga saat ini. Semboyan tersebut mampu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, sampailah kita pada materi yang ketiga, yaitu identitas nilai kejuangan. Apakah itu identitas nilai kejuangan? Adalah nilai-nilai kejuangan 45 yang dicontohkan oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Harus terus dikobarkan dan diwariskan kepada generasi penerus sehingga tak lekang oleh waktu. Nilai-nilai kejuangan itu seperti semangat rela berkorban, semangat patriotisme, dan semangat nasionalisme. Nilai patriotisme dan cinta tanah air. Patriotisme bersumber dari kata patria yang memiliki arti tanah air. Kata patria berganti sebagai kata patriot yang memiliki arti seseorang yang mencintai tanah airnya. Dalam Kamus Besar Indonesia, patriotisme ialah sikap serta semangat yang sangat tinggi. Semangat cinta terhadap tanah air hingga memiliki keberanian berkorban demi kepentingan negara. Perilaku patriotisme yang diwujudkan atas semangat cinta terhadap tanah air yang dilaksanakan dengan beberapa cara, antara lain, seorang patriotik ialah orang yang cinta terhadap tanah air, rela berkorban guna membela serta mempertahankan negara dan bangsanya, serta perbuatan guna mengisi kesinambungan hidup negara serta bangsa. Semangat bela negara. Bela negara memiliki pengertian fisik dan non-fisik. Dalam hal fisik, bela negara adalah aktivitas memanggul senjata untuk berperang melawan ancaman fisik terhadap kedaulatan negara. Sedangkan bela negara non-fisik dilakukan melalui pengabdian warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Banyak para pejuang yang gugur, beberapa banyak harta yang hancur, tetapi bangsa Indonesia tidak mengenal kata menyerah. Namun, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat merdeka untuk mengusir penjajah. Mereka berjuang dengan didorong kecintaan terhadap kemerdekaan tanah air, bangsa dan negara Indonesia. Berikut adalah ciri-ciri patriotisme: cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu dan tidak kenal menyerah. Nah, Bapak Ibu,
kita sampai pada budi pekerti. Jadi, seluruh elemen masyarakat untuk meneladani nilai kejuangan yang tergandung pada Sumpah Pemuda. Nilai perjuangan di tengah segala keterbatasan pada saat itu telah mampu menghadirkan semangat berani bersatu. Generasi muda perlu dibekali pendidikan karakter yang diharapkan akan melahirkan pribadi unggul yang tidak hanya memiliki kemampuan kognitif saja, namun memiliki karakter yang mampu mewujudkan kesuksesan. Dalam pendidikan karakter, harus ditanamkan kepada generasi muda mengenai nilai-nilai yang kelak akan membentuk karakter dan jati diri mereka sebagai anak bangsa. Nilai-nilai tersebut antara lain religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, semangat kebangsaan, cinta tanah air, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan dan sosial, serta bertanggung jawab. Karakter bangsa Indonesia seharusnya dan yang diharapkan adalah 1. Saling menghormati dan menghargai, rasa kebersamaan dan tolong-menolong, rasa kesatuan dan persatuan, rasa peduli dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, adanya moral dan akhlak yang dilandasi dengan atau oleh nilai-nilai agama, perilaku dan sifat-sifat kejiwaan, dan saling menghormati dan menguntungkan, kelakuan dan tingkah laku menggambarkan nilai-nilai agama, hukum, dan budaya. Sikap dan perilaku menggambarkan nilai-nilai kebangsaan. Bapak Ibu, peserta diklat yang berbahagia dan yang saya cintai, dari apa yang kita sampaikan atau kita bicarakan, kita pelajari dari tadi, mungkin dapat kami simpulkan atau dapat saya simpulkan, kita tidak boleh melupakan, apalagi meninggalkan sejarah. Budaya yang menjadi warisan dari zaman kerajaan Nusantara, seperti kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit yang adiluhung, serta semboyan berbahasa Jawa kuno, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Para pendiri bangsa rela menurunkan ego masing-masing agar Indonesia tetap tegak berdiri sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau dengan komposisi dan konstruksi yang beragam, dan terdiri dari beragam suku, bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat, dan keagamaan lainnya, ditinjau dari berbagai aspek. Namun, keragaman semua itu atau keragaman tersebut dapat disatukan dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia dan Bapak Ibu yang saya cintai,
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai wawasan kebangsaan. Saya mohon apabila ada yang kurang, saya mohon dengan sangat hormat. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan Pangan Jalimat. Om Santi 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 Om.